Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel kita Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Redmi 9C ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya nggak tahu pas lagi nonton video di YouTube tiba-tiba HP-nya restart ya teman-teman ya. Bisa dilihat seperti inilah tampilannya ya. Jadi ini sambil kita cas dia hanya restart atau mati hidup di logo Redmi seperti ini teman-teman ya. Bisa kita lihat ya, hanya mati hidup. Namun kalau kita cabut ya dia ada tampilan seperti baterai ngedrop ya teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, di sini masih di logo Redmi teman-teman ya. Kita tunggu sebentar ya. Padahal kata orang ini saat dia restart seperti ini terakhir nonton video di YouTube itu katanya baterainya masih banyak teman-teman ya. Dan lalu tiba-tiba HP-nya restart, bisa kita lihat di sini baterainya 0 ya teman-teman ya. Namun kalau sambil kita cas seperti ini, HP-nya hanya mentok di logo Redmi teman-teman ya, dan nggak bisa kita hidupkan ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Bisa kita lihat di sini ya, untuk tampilan baterainya sebenarnya sudah penuh ya atau 100% ya. Namun kalau kita coba kita hidupkan, kata orangnya nggak bisa teman-teman ya, tetap di logo Redmi seperti ini teman-teman ya. Dia hanya mentok mati hidup di logo Redmi seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Bisa kita lihat hanya seperti ini terus menerus dan HP-nya tidak bisa dihidupkan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Di sini kita harus membongkar HP-nya teman-teman karena kita juga masih ragu apakah kerusakan berada pada tombol powernya atau ada kerusakan lainnya teman-teman. Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar HP-nya, kita lepas casannya dan kita keluarkan dulu untuk SIM tray-nya teman-teman ya. Dan bisa kita lihat di sini setelah kita cabut casannya dia baterainya langsung terlihat kosong ya teman-teman ya. Padahal kalau kita cas tadi posisi baterainya terisi penuh ya teman-teman ya. Oke, kita keluarkan dulu SIM tray-nya dan kita buka back covernya. Untuk cara membuka back covernya sangat mudah, kita cukup menggunakan kuku saja ya. Kita buka melalui celah dari SIM tray atau tombol volume juga bisa, hanya menggunakan kuku seperti ini. Selanjutnya tinggal kita geser-geser seperti ini teman-teman ya. Sangat mudah sekali, namun harus tetap hati-hati karena di sini ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint. Kalau sudah kebuka jangan langsung ditarik ya teman-teman ya. Nah seperti ini, jika sudah terbuka seperti ini kita tahan. Nah ini ada fleksibel dari sidik jari, jadi jangan langsung dibuka ya, jangan langsung ditarik. Kita buka dulu baut-bautnya, ini ada fleksibel dari sidik jari ya. Kalau langsung kita tarik nanti dia bisa sobek dan tentunya rusak, tidak berfungsi untuk sidik jarinya. Oke, kita buka dulu kedua bautnya ya. Di sini ada dua baut di bawah dan di atasnya teman-teman ya. Kita buka dulu kedua bautnya. Selanjutnya kita lepas konektor dari fleksibel sidik jarinya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu. Ini ada penutup kalengnya ya, hati-hati jangan langsung ketarik, nanti bisa sobek ya. Nanti kita harus menggantinya kalau sobek. Oke, kita lepaskan dulu untuk platnya dan kita lepaskan konektor dari sidik jarinya. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya di sini kita buka-buka bautnya teman-teman ya. Kita tes, kita hidupkan tanpa penutup ataupun tanpa kita sentuhkan mesin dengan tombol on off-nya atau fleksibel on off-nya teman-teman ya, untuk memastikan apakah tombolnya ini normal ya, tombol on off-nya atau fleksibel dari tombol powernya teman-teman ya. Oke, kita percepat untuk pembukaan bautnya agar tidak kelamaan ya. Oke, baut-baut sudah terlepas. Selanjutnya kita buka penutup dari mesinnya dan kita tes, kita hidupkan ya teman-teman ya, tanpa kita tempelkan mesin pada fleksibel on off-nya ya. Kita geser dulu untuk back covernya. Selanjutnya kita tes, kita hidupkan, kita angkat mesinnya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita coba kita lepaskan dulu mesinnya, kita renggangkan seperti ini. Nah nanti kita tes, kita hidupkan, posisi mesin tidak menempel pada fleksibel on off-nya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kita tes, kita hidupkan, lalu kita angkat mesinnya atau kita renggangkan ya. Kita coba kita cas posisi terenggang seperti ini, apakah sama aja seperti tadi, langsung hidup. Bisa kita lihat di sini langsung tampil logo Redmi. Nah ini untuk baterainya penuh kalau dicas. Oke, kita tekan, kita presisikan dulu dan kita hidupkan. Setelah hidup langsung kita lepaskan atau kita renggangkan mesin agar tidak menempel pada on off nya ya, untuk ngetes ya teman-teman apakah on off nya ini normal apa enggak ya. Oke, setelah tampil logo kita renggangkan mesinnya. Jika memang masih saja restart atau mati hidup, berarti untuk tombol powernya ini normal ya teman-teman ya.
Nah ini bisa kita lihat tetap saja restart atau mati hidup mentok di logo Redmi ya teman-teman ya. Berarti tombol powernya sudah dipastikan normal ya. Selanjutnya kita bisa fokus pada baterai teman-teman, karena memang sangat sering terjadi untuk kasus-kasus HP dalam kondisi seperti ini teman-teman. Ini yang sudah parah ya. Kalau yang belum parah itu bisa hidup kalau sambil dicas ya, namun kalau casnya dicabut dia langsung mati ya. Atau biasanya kalau belum parah itu teman-teman ya, kalau kita mainkan biasa saja itu normal ya, namun kalau untuk membuka YouTube, nyetel video di YouTube, Facebook atau TikTok, atau bahkan untuk kamera dia langsung restart ya teman-teman, atau mati hidup ya. Namun jika sambil dicas itu normal ya. Oke, di sini kita bisa fokus pada baterainya teman-teman ya. Kita buka dulu solasi pada baterainya. Oke, kita buka dulu ini solasinya. Selanjutnya kita akan melakukan penjemperan pada fuse-nya teman-teman ya. Kalau ada gantinya kalian bisa ganti saja fuse-nya, namun jika tidak ada gantinya kalian bisa menjempernya saja, bisa menggunakan kawat jemper ataupun bisa menggunakan timah. Oke, kita lepaskan dulu ini untuk solasi anti panasnya teman-teman ya. Saran saya sih kalau ada ya diganti saja, kalau kepepet nggak ada gantian untuk fuse-nya ya dijemper saja teman-teman ya. Atau kalian bisa mengganti langsung baterainya teman-teman ya, jika memang baterai kalian itu sudah ngedropan ya. Oke, ini kita buka seperti ini teman-teman ya. Kita bisa fokus pada fuse-nya. Nanti jika kalian penasaran atau mau membeli fuse-nya atau baterainya, kalian bisa cek keranjang pada pojok video ya. Sekarang kita bisa fokus pada fuse-nya, letaknya di sebelah kiri. Nah ini teman-teman ya untuk fuse-nya. Oke, kita fokuskan dulu. Nah ini adalah fuse-nya, langsung saja kita jemper menggunakan kawat jemper ya. Untuk kode fuse-nya ini Q ya teman-teman ya. Jika kalian mau membelinya atau mencari bangkean, kalian bisa ambil dari baterai bangkean ya. Untuk kodenya itu Q atau Q ya. Oke, langsung saja kita jemperkan. Kita jemper atau kita sambungkan saja teman-teman ya. Oke, cukup menggunakan kawat jemper bisa. Kita jemper dari sisi satu ke sisi satunya teman-teman ya. Oke, kita menggunakan timah dulu. Kita kasih timah dulu agar lebih mudah saat penyolderan ya. Selanjutnya kita bisa gunakan kawat jemper ya teman-teman ya untuk menyambungnya ya. Saran saya sih kalau lebih mudah atau longgar kalian bisa lepas saja baterainya teman-teman ya. Ini posisinya agak susah, jadi enggak kita lepas ya. Oke, walaupun bisa namun ini agak sempit. Kalau mau longgar kita lepaskan saja baterainya ya. Oke, ini kita kasih timah dulu agar nanti mudah saat kita lakukan penjemperan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita sambungkan menggunakan kawat jemper seperti ini teman-teman ya. Intinya kita sambungkan saja ya. Dan metode ini bisa kita terapkan di HP tipe lainnya ya teman-teman ya, atau merek lainnya yang kendalanya mirip-mirip seperti ini ya. Jika untuk memutar video di YouTube atau TikTok, Facebook dia mati, namun kalau sambil dicas dia hidup, atau buat kamera dia langsung restart. Dan kalau sambil dicas dia normal, berarti sama seperti ini teman-teman ya. Atau jika baterai kalian sudah ngedropan atau kembung, sebaiknya kalian bisa langsung ganti baterainya teman-teman ya. Oke, ini kita kerik dulu, selanjutnya langsung saja kita jemperkan ya. Ini kita set dulu untuk pelindung dari kawat jempernya teman-teman ya. Jika kalian tidak ada kabel atau kawat seperti ini, kalian bisa gunakan kabel bekas handset ya teman-teman ya. Oke, kita solderkan saja, langsung kita sambungkan. Hanya seperti ini saja teman-teman ya. Saran saya ya kalau ada ganti fuse-nya ya teman-teman ya. Jika nggak ada pergantian untuk fuse-nya atau bangkean dari fuse, kalian bisa ikuti saja seperti ini. Tinggal kita jemperkan saja. Jika memang baterai kalian sudah ngedropan ya diganti saja, lebih simpel ya. Oke, karena di sini harus menggunakan solder ya teman-teman ya. Kita rapikan serapi mungkin. Oke, kita potong kawat jempernya ya. Pastikan solderannya itu yang rapi teman-teman ya. Jangan short nempel kemana-mana ya. Selanjutnya bisa langsung kita tes setelah kita lakukan penjemperan. Kita rapikan kembali untuk solasinya ya. Kita tutup kembali. Nah ini penampakan dari penjemperan kita ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Nah ini kita potong dulu, kita rapikan serapi mungkin ya. Oke, nah ini bisa kita lihat untuk jemperannya ya. Oke, bisa kita lihat ini adalah hasil penjemperan kita ya. Tinggal kita sambungkan saja seperti ini teman-teman ya. Kita rapikan ya. Oke, selanjutnya kita tes, kita rapikan kembali untuk solasi-solasinya dan kita pasang-pasang kembali teman-teman ya. Kita tutup lagi ini untuk solasi penutupnya ya. Serapi mungkin seperti sedia kala ya. Dan kita percepat saja untuk proses pemasangannya ya, biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Kita tes dulu, kita hidupkan dan kita percepat untuk proses loadingnya. Nanti tinggal kita pasang-pasang lagi ya. Oke, bisa kita lihat di sini HP sudah hidup ya teman-teman ya, dan bisa kita lihat pada baterainya
ternyata di sini masih banyak juga untuk isi dari baterainya, masih 78% ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara mengatasinya, cukup kita jumper pada fuse baterainya teman-teman ya. Saran saya jika ada gantinya kalian bisa ganti saja fuse-nya, jika tidak ada kalian bisa jumper, atau kalian bisa juga ganti sekaligus baterainya teman-teman ya, jika memang sudah dropan ya. Bisa kita lihat di sini untuk tipenya, ini nama teleponnya sudah diganti. Intinya ini adalah HP Redmi 9C, dan metode ini bisa kita terapkan di HP Redmi apa saja ya, tipe apa saja, atau bahkan merek apa saja yang kendalanya sama seperti ini teman-teman ya. HP hidup normal, namun kalau jika untuk memutar YouTube atau buat kamera kadang dia restart ya teman-teman ya. Jika sudah parah ya seperti HP ini, dia nggak bisa hidup sama sekali ya, hanya mentok di logo Redmi ya teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini tombol-tombolnya normal, dan tadi bisa kita tes sudah normal juga ya, di cas juga normal ya teman-teman ya. Intinya seperti inilah ya cara mengatasinya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua, kita percepat untuk proses pemasangan ya teman-teman ya. Ini sudah normal, sudah dipastikan normal, kita pasang-pasang saja ya. Oke, setelah kita percepat ya untuk proses pemasangannya, selanjutnya bisa kita tes ini tanpa kita cas ya teman-teman ya. Ini posisinya sudah kita di YouTube ya teman-teman ya. Langsung saja kita tes untuk memutar YouTube apakah dia restart ya. Nah, ini bisa kita lihat sudah aman, sudah bisa hidup tanpa dicas ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara mengatasi HP Redmi 9C, atau metode ini bisa kita terapkan di HP tipe merek apa saja teman-teman ya, yang kendalanya sama seperti ini teman-teman ya. Kalau yang sudah parah sama seperti HP ini, tidak bisa hidup sama sekali, hanya mentok di logo Redmi ya teman-teman ya. Namun jika belum parah hanya bisa hidup kalau sambil dicas ya teman-teman ya. Namun jika casannya dicabut itu langsung mati ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, dicas juga normal ya. Monggo video ini di share ke teman kalian, saudara kalian, atau sosial media kalian, agar lebih banyak yang tahu untuk cara mengatasi HP yang kendalanya hanya mentok di logo Redmi, atau bisa hidup kalau sambil dicas. Untuk nonton video hanya bisa hidup kalau sambil dicas teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.